Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Yang membuat Jiang Fan heran. Serangga itu bukannya takut terhadap serangan jiwa, malah membuka mulut mungilnya dengan penuh semangat. Ia menelan sejumput paku jiwa dalam sekali teguk. Apa? Jiang Fan sangat terkejut. Serangan jiwa yang begitu kuat, dan serangga emas tidak takut. Segera setelah, serangga emas itu, yang sekarang dipenuhi kegembiraan, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke dahi Jiang Fan. Jiang Fan dengan cepat mengaktifkan teknik gerakannya. Dia bahkan memanggil gunung 5 Yuan magnetik untuk menghalangi di depannya. Tetapi serangga emas itu sungguh aneh. Kecepatannya tidak hanya sebanding dengan serangan jiwa. Namun, ia juga mengabaikan semua objek fisik. Ia langsung menembus gunung 5 magnetik Yuan dan menembak ke dahi Jiang Fan tanpa halangan apapun. Dalam sekejap, Jiang Fan merasakan gejolak dalam jiwanya, seolah ada sesuatu yang mengebor lubang di jiwanya dan menetap di sana. Ekspresinya berubah sangat muram. Apa benda ini? Yao Yue yang kini kelelahan terbaring di tanah, menerima nasibnya saat pasukan mayat mati menyerbu maju. Wajahnya yang berlumuran darah berkilauan dengan kepuasan dendam saat dia tertawa. Sepertinya kekuatan jiwamu cukup kuat. Heart Connection Wo menyukainya. Cacing penghubung jantung. Ekspresi curiga terpancar di mata Jiang Fan. Dia telah membaca banyak teks suku iblis, tetapi dia tidak ingat ada penyebutan tentang cacing ini. Yao Yue terkekeh dingin. Cacing penghubung jantung, sesuai namanya. Itu menghubungkan hati dua orang. Jika satu cacing mati dalam satu tubuh, orang lain akan merasakannya dan juga mati, bersamaan dengan hancurnya jiwa inangnya. Sederhananya, jika aku mati, kau akan ikut denganku. Apa? Tatapan mata Jiang Fan beralih dengan ragu. Apakah Yao Yue berbohong, atau ini nyata? Menggertakkan giginya, dia melotot tajam ke arah Yao Yue. Yao Yue merentangkan tangannya, tersenyum saat menyambut injakan pasukan mayat mati. Dia tertawa, menukar nyawaku demi ancaman besar bagi suku iblis. Sepadan, Jiang Fan merasa bingung. Haruskah dia mempercayainya atau tidak? Pasukan binatang iblis hendak tiba. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit membunuh Yao Yue lagi. Adik muda, dia mengatakan kebenaran. Hentikan pasukan mayat mati sekarang juga. Kalau tidak, saat dia meninggal, itu akan menjadi akhirmu juga. Jian Linyuan mendekat dengan cepat menggunakan teknik shrinking land into inches. Wajah Jiang Fan berubah, berhenti. Pasukan mayat mati yang sudah menyerbu Yao Yue tiba-tiba terhenti. Kuku boneka mayat yang terdepan sudah berada di kaki Yao Yue. Jian Linyuan berkata, cacing penghubung hati adalah cacing jiwa yang hanya dimiliki oleh pendeta iblis. Setiap pendeta memelihara pasangan sejak lahir dengan jiwa dan darah esensi mereka. Mereka datang dalam bentuk laki-laki dan perempuan, terhubung menjadi satu. Jika satu cacing mati, cacing lainnya akan meledak. Apa? Pupil mata Jiang Fan mengecil. Dia dengan marah melangkah maju dan mencengkeram kerah Yao Yue. Keluarkan cacing itu. Yao Yue mencibir, tak kenal takut. Sekalipun aku bisa mengeluarkannya, menurutmu apakah aku akan melakukannya? Heart Connection Wo merupakan kartu penyelamat hidupnya yang paling utama. Mengeluarkan cacing itu sama saja dengan bunuh diri. Jiang Fan mengangkat tinjunya, lalu menurunkannya lagi. Dia berbalik untuk memberi hormat pada Jian Linyuan. Terima kasih, kakak senior, atas peringatannya. Jian Linyuan melambaikan tangannya. Di padang salju yang luas ini, bertemu dua kali adalah takdir. Pengingat sederhana tidak masalah. Tidak perlu terima kasih. 2 kali. Mata Jiang Fan berbinar. Dia mengenali Jian Linyuan sebagai salah satu dari 7 paviliun mekanisme surgawi yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tapi bagaimana orang lain mengenalinya? Melihat keraguannya, Jian Linyuan tersenyum. Adik muda, vitalitas darahmu telah meningkat pesat. Bahkan mata telanjang pun dapat melihatnya. Oh, Jiang Fan menyadari bahwa vitalitas darahnya lah yang membocorkannya. Maafkan aku, kakak senior Jian, karena telah menyebabkan tawa. Saya Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau.
Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan latar belakangnya. Jian Linyuan. Dia menunjuk ke 6 orang yang mendekat di kejauhan. Kau kenal mereka, suster muda Leng Qingzu, suster muda Sang Siqiu yang kau kalahkan, dan 4 saudara muda. Jiang Fan membungkuk kepada mereka. Kemudian, dia bertanya dengan ekspresi serius, kakak senior Jian, apakah benar-benar tidak ada cara untuk melenyapkan cacing penghubung hati? Jian Linyuan menggelengkan kepalanya. Jika hal itu belum merasuki jiwamu, ada beberapa cara keras untuk melawannya. Sekarang sudah terjadi, bahkan seorang abadi pun tidak bisa membantu. Kecuali jika jiwamu cukup kuat untuk menahan penghancuran diri cacing ini. Aku mendengarnya, setidaknya di alam transformasi keilahian. Transformasi keilahian. Wajah Jiang Fan menjadi pucat. Suasana hatinya menjadi sangat berat. Jadi, hidupnya kini bergantung pada Yao Yue. Jika sesuatu terjadi padanya, apakah dia juga akan menderita? Adik Jiang, mengapa kau berkecil hati? Heart Connection Womb adalah berkah yang hanya diinginkan oleh sedikit orang. Jika aku jadi kamu, aku akan sangat senang. Jian Linyuan melirik Yao Yue dengan penuh arti. Jiang Fan bingung, lalu tersenyum pahit, kakak senior Jian, tolong jangan bercanda. Menempatkan hidup seseorang pada belas kasihan orang lain bukanlah suatu berkat. Jian Linyuan tertawa, adik Jiang, maafkan kekasaranku. Aku tidak berpikir hidupmu berada di bawah kekuasaan Yao Yue. Sebaliknya, hidupnya ada di tanganmu. Dia adalah ahli formasi inti lapisan ke-9 yang tak tertandingi, dengan status yang setara. Dia adalah pendeta suku iblis tingkat tinggi, hanya sedikit di antara mereka, dan lebih tinggi dari banyak lainnya. Kamu mungkin menghadapi bahaya 100 kali, dia bahkan tidak menghadapinya sekalipun. Berbicara seperti ini, masuk akal. Setidaknya dalam jangka pendek, kekuasaan dan status Yao Yue jauh lebih tinggi darinya. Tidak mungkin dia akan meninggal sebelum dia. Jiang Fan, hanya seorang murid yang rendah hati, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk meninggal secara tiba-tiba. Memahami ini, suasana hati Jiang Fan membaik drastis. Namun, dia tetap merasa agak kesal, meski begitu, itu bahaya tersembunyi, bukan berkah, kan? Hehe, Jian Linyuan terkekeh nakal, adik laki-laki, bagaimana menurutmu tentang penampilan pendeta Yao Yue? Jiang Fan terkejut. Mengapa menanyakan hal itu? Dia melirik Yao Yue. Walaupun mukanya berdarah, namun parasnya yang halus dan parasnya yang cantik tidak dapat disembunyikan. Pakaiannya yang berlumuran darah menempel di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang mempesona. Dari segi penampilan dan bentuk tubuhnya, dia adalah wanita cantik kelas atas. Dia mendengus pelan, menurut standar manusia, dia cukup cantik. Mengapa kakak senior bertanya? Jian Linyuan membungkuk dengan nada main-main, karena saudara muda Jiang senang. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Mendapatkan istri yang cantik. Jiang Fan tertegun, matanya sedikit tidak fokus. Istri yang cantik, Yao Yue. Bab 510, rencana gila Leng Qingzu dan beberapa orang lainnya kebetulan berjalan mendekat. Mereka pun tercengang dengan apa yang mereka dengar. Kakak senior Jian, apakah ini lelucon? Leng Qingzu merasa kata-kata itu tidak dapat dijelaskan. Jiang Fan pun tersadar kembali dan segera berkata, kakak senior Jian, tolong jangan bercanda. Terikat hidup dan mati pada iblis wanita ini sudah merupakan aib. Jika aku harus terikat padanya dalam pernikahan, aku lebih baik mati. Demon Moon menghentakkan kakinya karena marah. Sambil menggertakkan gigi peraknya, dia berkata, seolah-olah ada orang yang ingin menikahimu, dasar. Kata-kata seperti itu. Jiang Fan langsung merasa gelisah dan berkata, kakak senior Jian, cepat katakan padaku, ini tidak benar. Jian Linyuan tersenyum tipis, adik, aku baru saja menjelaskannya. Cacing penghubung hati dibudidayakan dengan jiwa dan darah esensi sejak lahir oleh pendeta. Biaya yang sangat besar, tidak mungkin hanya untuk mati bersama, bukan? Apa maksudnya itu? Dia berhenti sejenak. Senyum Jian Linyuan semakin dalam, cacing penghubung jantung punya nama lain. Itu disebut cacing terbang bersayap ganda.
Itu adalah cacing yang dilepaskan oleh pendeta iblis saat memilih pasangan. Setelah mendengar ini, wajah Jiang Fan berubah sangat tidak sedap dipandang. Namun Jian Linyuan belum selesai berbicara. Tubuh kedua cacing itu membawa sumpah ras iblis. Jika tuan rumah melanggar sumpah, cacing itu akan meledakkan dirinya sendiri, menghancurkan tuan rumah. Sepengetahuan saya, cacing betina sering mengucapkan sumpah seperti, setia kepada yang lain, tidak akan melayani tuan yang kedua. Dan cacing jantan membawa sumpah seperti, selamanya bersatu, melindungi dan menyayangi. Tentu saja, setiap pendeta generasi menuliskan sumpah yang berbeda, jadi mungkin pendeta bulan iblis menambahkan beberapa sumpah lainnya. Apa? Wajah Jiang Fan menjadi semakin jelek. Dia mencengkeram kerah Demon Moon lagi dan berteriak, apa kau tidak punya rasa malu? Kau benar-benar menaruh cacing seperti itu padaku. Demon Moon jarang merasa bersalah, mengalihkan pandangannya dan bergumam. Kaulah yang memaksaku untuk binasa bersama. Saya tidak punya metode lain yang bagus. Hanya yang ini. Kau. Jiang Fan mengangkat tinjunya, hendak meninjunya dengan keras. Namun kegelisahan datang dari dalam jiwanya. Itu adalah cacing penghubung jantung yang memperingatkannya. Semua yang dikatakan Jian Linyuan benar. Brengsek. Dia tidak bisa membunuhnya, baiklah. Sekarang, dia bahkan tidak bisa memukulnya. Jian Linyuan sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak puas, adik Jiang. Kamu bagaikan orang yang kenyang, tetapi tidak merasakan laparnya orang yang sedang kelaparan. Setiap generasi pendeta iblis adalah wanita cantik yang mampu menyebabkan kehancuran sebuah negara. Selain itu, yin mereka yang murni memberikan manfaat yang luar biasa bagi seniman bela diri dan ras iblis. Bagi ras iblis, ini sangat meningkatkan fisik. Bagi ras manusia, ini sangat meningkatkan kultivasi. Banyak ahli yang tak tertandingi ingin menikahi pendeta iblis tetapi tidak memiliki kesempatan. Karena, standar pendeta iblis untuk pasangan sangatlah tinggi. Tujuannya adalah menghasilkan keturunan yang luar biasa. Jian Linyuan, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampaknya mengetahui rahasia ini dengan baik. Contohnya, pendeta iblis generasi sebelumnya dikatakan memiliki kecantikan yang tak tertandingi keanggunannya. Namun, kaisar iblis saat ini ingin menikahinya dan ditolak. Dia berkelana ke wilayah luar, menyerahkan dirinya kepada seorang kultivator agung alam transformasi keilahian, dan menghasilkan keturunan yang sangat berbakat, Demon Moon. Saudara muda Jiang, kamu sedang menikmati keberuntungan yang hanya bisa dinikmati oleh seorang kultivator hebat di alam transformasi. Namun kamu bertindak seolah-olah kamu sedang menderita kerugian. Ini benar-benar menyebalkan. 4 murid paviliun Tianji yang menemani mereka. Awalnya dipandang dengan sikap main-main. Namun setelah mengetahui manfaat dari ikatan dengan pendeta iblis, mata mereka berubah hijau karena iri. Saudara muda Jiang ini, jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menggantikanmu. Benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ini membanggakan secara terbalik, bukan? Jiang Fan menghela napas panjang. Lalu dia bercerita tentang perbuatan iblis wanita itu. Aku tidak bisa membunuhnya dengan cukup cepat, bagaimana mungkin terikat dengannya dalam pernikahan bisa menjadi sebuah berkat. Setelah mengetahui alasannya, tak seorang pun yang hadir dapat tertawa lagi. Jian Linyuan menangkupkan kedua tangannya sambil meminta maaf, kakak senior tidak tahu pertempuran hebat seperti itu terjadi di Gunung Batas. Maafkan aku, saudara muda Jiang. Dan juga, terimalah belasungkawa saya. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Fan merasa begitu tertekan. Di satu sisi ada kebencian, di sisi lain ada ikatan pernikahan. Terjalin jadi satu, menjadi takdir yang terkutuk. Siapa yang bisa senang tentang hal itu? Namun, menghentikan kata-katanya, Jian Linyuan menatap bulan iblis yang agak menyedihkan dan berkata, saya punya sesuatu, saudara muda, jika Anda bersedia mendengarkan. Kalau tidak, anggap saja kakak senior tidak mengatakannya. Jian Linyuan memilih kata-katanya dengan hati-hati dan dengan bijaksana berkata, sepanjang sejarah, perang adalah permainan perebutan kekuasaan di antara eselon atas. Eselon menengah adalah tangan mereka. Dan eselon bawah adalah bidak catur di tangan mereka.
Pendeta Bulan Iblis memang panglima tertinggi perang ini, tapi tanpa perintah Kaisar Iblis, akankah dia mengerahkan pasukan? Dia bersalah, tapi bukan pelaku utama. Perkataannya berhenti di situ dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Jiang Fan tetap diam. Perkataan Jian Linyuan sangat objektif. Mereka melampaui perspektif klan manusia. Namun setelah mengalami sendiri perang ini, melihat banyak orang gugur, dan bahkan menanggung penyesalan seperti yang dialami Fu Chaohun. Bagaimana dia bisa melampauinya? Dia manusia. Dia harus berdiri dari sudut pandang manusia. Kaisar Iblis adalah penyebab utama, ini tidak dapat disangkal. Tapi Demon Moon, dia juga tidak pantas dimaafkan. Menyadari tatapan dingin Jiang Fan. Demon Moon tidak takut, membunuh atau menyiksa, lakukan sesukamu. Lagi pula, jangan harap aku akan bertobat atas kematian umat manusia. Aku dari ras iblis, semua yang kulakukan sejalan dengan posisi ras iblis, jadi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Niat membunuh tampak sekilas di mata Jiang Fan. Tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Dia juga tidak bisa membiarkan orang lain membunuhnya. Ledakan. Pasukan binatang iblis akhirnya tiba. Masa hitam, memancarkan kehadiran setan yang luar biasa. Ekspresi Jian Linyuan berubah, dia berkata, adik Jiang, cepat pergi. Pasukan binatang iblis ini memiliki jenderal perang di lapisan ke-9 formasi inti. Kami hampir bentrok dengan mereka sebelumnya. Harapan bersemi di mata Demon Moon. Tubuhnya yang halus berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Jiang Fan, dan dia mendengus, bunuh aku sekarang jika kau mau. Jika tidak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Ekspresi Jiang Fan berubah beberapa kali. Pasukan binatang iblis ini menjanjikan bencana besar bagi para pengikut 9 sekte yang tersisa di Gunung Batas. Jika mereka dibiarkan berbaris ke selatan, semua orang akan mati. Mendengarkan desakan Jian Linyuan dan yang lainnya. Melihat tatapan keras kepala Demon Moon di hadapannya. Menghadapi pasukan binatang iblis besar yang maju ke depan. Pikiran Jiang Fan berkecamuk. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin, meraih kerah Demon Moon, dia mengejek. Hanya ketika batu itu menghancurkan kakimu sendiri, barulah kamu merasakan sakitnya. Apa yang kau korbankan sebelumnya hanyalah mayat-mayat. Sekarang, jika kau melihat keluargamu mati mengenaskan di tangan orang lain, apa yang akan kau rasakan? Demon Moon terkejut, apa yang kamu rencanakan? Jiang Fan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Jian Linyuan dan yang lainnya, kakak-kakak senior, apakah kita punya cukup inti iblis yang tersimpan? Jika tidak, aku memintamu untuk melakukan langkah besar. Tatapan mata Jian Linyuan beralih ke arah pasukan mayat yang padat. Dia mengerti niat Jiang Fan. Adik laki-laki bermaksud menggunakan pasukan mayat untuk melawan pasukan binatang iblis. Dia mengerutkan kening, merasa itu bukan rencana yang bagus. Kalau begitu, adik muda harus berhati-hati. Tentara mayat mungkin berjumlah lebih dari 2000, tetapi mereka rapuh dan memiliki kekuatan tempur yang rendah. Sebaliknya, pasukan binatang iblis terdiri dari binatang iblis sungguhan yang terbuat dari daging dan darah dengan kekuatan tempur yang kuat. Seseorang dapat melawan 5 prajurit mayat tanpa masalah. Jika saudara muda memiliki 10.000 prajurit mayat, melenyapkan 1.000 binatang iblis bukanlah masalah. Sekarang, ini seperti telur yang menabrak batu. 6 murid paviliun Tianji lainnya mengangguk sedikit. Tampaknya seperti misi bunuh diri. Mata Jiang Fan menyipit, bagaimana kalau kita mengejutkan mereka? Bab 511 Laba-laba hitam. Jian Linyuan tertawa tak berdaya, adik muda, kamu berpikir terlalu sederhana. Kita bisa menemukan pasukan binatang buas. Bagaimana mungkin jenderal perang dari pasukan binatang tidak menemukan kita? Bagaimana kita bisa mengejutkan mereka? Jiang Fan mengejek, kakak senior, apakah kamu lupa? Pasukan zombie kita adalah sekutu. Siapa yang mengira sekutu akan menyerang pihak mereka sendiri? Ini. Jian Linyuan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Adik muda, jangan meremehkan kecerdasan jenderal perang. Mereka telah berjuang melawan binatang buas untuk menjadi generasi jenderal perang. Bukan hanya soal kekuatan. Kecerdasan mereka juga sangat tinggi.
Bahkan bisa dibilang, sangat licik. Jika kamu memimpin pasukan zombie dari dekat, mereka pasti akan berjaga-jaga. Jiang Fan tersenyum penuh arti. Jika saya memimpin, tentu saja akan berhati-hati. Tapi kalau pendeta iblis yang memimpin, apakah dia masih akan waspada? Jian Linyuan terkejut. Kemudian dia menatap Demon Moon dan tiba-tiba mengerti, kamu bermaksud menggunakan Demon Moon Priestess. Wajah Demon Moon berubah drastis, dan dia berteriak, hentikan omong kosong ini. Jiang Fan mencibir, karena kamu memilihku sebagai pasanganmu. Kamu harus mengerti pepatah di antara manusia. Menikahlah dan ikuti suamimu. Apapun keputusan suamimu, kamu harus melakukannya. Anda tidak punya wewenang untuk ikut campur. Saat dia berbicara, dia menggunakan kekuatan spiritual untuk membersihkan noda darah dari Demon Moon dan mengeringkan pakaiannya. Dia bahkan dengan serius mengikat kembali rambutnya yang acak-acakan. Untuk memastikan tidak ada tanda-tanda cedera di permukaan, mengurangi kewaspadaan Jenderal Perang. Bagaimana? Apakah kamu bersedia berpartisipasi? Tanya Jiang Fan. Jian Linyuan sudah mulai melakukan simulasi di tanah bersalju. Lapangan salju itu luas, dan pasukan binatang buas ini berbaris dalam satu baris. Jika pihak lain tidak siap, pasukan zombie dapat melaju dan menyerang dengan kecepatan 100 zang, yang mampu menjatuhkan lebih dari setengah binatang buas. Ini bukan tebakan liar. Zombie berukuran besar dan dipadukan dengan kecepatan tinggi, dampaknya bagaikan tabrakan gunung. Dalam situasi yang tidak dijaga, rekan-rekan dengan ukuran yang sama di antara binatang-binatang tidak dapat menahannya. Merobohkan setengahnya merupakan perkiraan yang konservatif. Dia melanjutkan, kekuatan tempur para monster yang tumbang akan sangat berkurang. Menghadapi boneka zombie yang jumlahnya 2 kali lipat, sulit untuk membalikkan keadaan. Di antara separuh binatang buas lainnya yang dapat menahan benturan, sebagian besar adalah yang kuat. Boneka zombie yang bertarung 2 lawan 1 dengan mereka hampir tidak dapat membunuh mereka. Hampir tidak cukup untuk menjerat mereka demi secangkir teh. Jian Linyuan mengerutkan kening. Setelah minum teh, mereka mungkin akan menghadapi boneka zombie ini dan kemudian membantu pasukan binatang yang terkepung. Jika itu yang terjadi, semuanya berakhir. Sebaliknya, jika boneka zombie kita dapat menghadapi binatang buas yang tumbang dalam secangkir teh dan kemudian mengepung pasukan binatang buas yang tersisa, niscaya mereka akan menang. Mata Leng Qingzu berkedip saat dia berkata, kami ber7 orang, ditambah dengan saudara muda Jiang, membantu membunuh binatang buas yang jatuh. Mengendalikan waktu sambil minum teh, bukan hal yang sia-sia. Yang lainnya menunjukkan kegembiraan. Memikirkan simulasi ini, mereka menyadari bahwa peluang memenangkan pertempuran ini sebenarnya tidak rendah. Namun, Jian Linyuan mengerutkan kening, ini adalah level pertempuran konvensional. Jenderal perang adalah kekuatan tempur yang menentukan di medan perang. Dan kita tidak bisa mengatasinya. Mendengar kata-kata itu, yang lain merasakan hujan dingin pada antusiasme mereka. Memang, seekor binatang buas dari formasi inti lapisan ke-9 melampaui 1000 pasukan. Saya tentu saja mempertimbangkan hal ini. Jiang Fan berkata dengan tenang. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Seekor ular piton raksasa berkepala 9 bergemuruh mendekat, memancarkan aura mengerikan jauh di atas lapisan ke-9 formasi inti. Jenderal perang akan ditangani oleh ular piton raksasa berkepala 9 ini. Ketujuh orang itu tercengang. Jian Linyuan menatap dengan tak percaya. Maksudmu Jishanmu bisa mengalahkan makhluk seperti itu? Terlepas dari jumlah pasukan zombie yang tidak diketahui. Hanya ular piton raksasa berkepala 9 ini, ditambah dengan pendeta bulan iblis, tidak mungkin bisa diurus hanya oleh beberapa orang saja, bukan? Bagaimana orang Jishan memenangkan pertempuran besar ini? Mungkinkah ada banyak tetua tertinggi yang beraksi? Jiang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan masing-masing 7 buah pil revitalisasi dan pil pengisian semangat, serta 70 buah pil 3 langkah mabuk. Pil roh kelas 3, Jian Linyuan terkesiap. Tunggu, mungkinkah ini pil surgawi yang menyelamatkan nyawa, pil revitalisasi, yang banyak dibicarakan di Sunset City?
Dan pil ini sangat kaya akan kekuatan spiritual, mungkinkah untuk mengisi kembali kekuatan spiritual? Dan ini, aroma harumnya tampaknya ditujukan pada binatang iblis. 6 orang lainnya juga terkejut dengan sumber daya Jiang Fan. Jiang Fan berkata, dengan ini, peluang menang bisa lebih meningkat lagi, kan? Jian Lingyuan sangat gembira. Ini lebih dari cukup. Selama tidak ada perubahan yang tidak terduga, kita pasti menang. Jiang Fan mengangguk. Kemudian dia mulai mengatur pasukan. Untuk menjatuhkan sebanyak mungkin binatang buas, ia menempatkan binatang yang lebih besar di depan, yang lebih kecil di belakang. Bersamaan dengan itu, menatanya dalam satu baris. Untuk memfasilitasi bentrokan langsung. Kau tidak akan bisa lolos begitu saja, kata Demon Moon dengan cemas. Jiang Fan menatap Demon Moon untuk terakhir kalinya, sekarang, terserah padamu. Karena kamu tidak mau bekerja sama, aku akan membantumu. Dia mengeluarkan inti iblis atribut bumi, yang terkenal karena kekerasannya, seukuran telur. Dan langsung memasukkannya ke dalam mulut halus Demon Moon. Mulut kecilnya langsung terisi. Dia tidak bisa menelannya, tidak bisa meludahkannya juga. Dan menggigitnya tidak mungkin karena kekerasannya. Mehaem, Demon Moon protes sambil mengayunkan tinjunya. Sayangnya, karena tulangnya patah, dia tidak punya kekuatan sama sekali. Jiang Fan dengan mudahnya menggendongnya, membuatnya menjadi bungkusan yang lembut. Istriku sayang, lebih baik kamu membantu suamimu. Lalu, dengan ketukan jari kakinya, ia melompat ke kepala tengah ular piton raksasa berkepala 9 itu. Dia memanipulasinya ke posisi duduk bersila. Pada saat yang sama, Jiang Fan mengenakan jubah napas penyu. Tahu-tahu dia membawa bau darah manusia, mudah terdeteksi. Dia sengaja menyebarkan darah ras iblis di dekatnya. Dengan demikian mudah disembunyikan. Melihat pengaturan Jiang Fan yang cermat, Jian Lingyuan mengangguk. Metode saudara muda Jiang memang menyeluruh. Karena memang begitu, kita juga akan menanggung kesulitan. Leng Qingzu masih linglung. Jian Lingyuan tiba-tiba menyerang, meninju perutnya, menyebabkan dia memuntahkan darah dan mengotori pakaiannya. Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Jian Lingyuan terus memukul yang lain, menyebabkan mereka mengalami memar hitam dan biru atau luka dalam. Akhirnya, Jian Lingyuan menggertakkan giginya dan meninju dirinya sendiri. Darah muncrat, membuat bajunya merah. Cari tali, berpura-pura mengikat diri kalian ke boneka zombie. Ikat di tempat yang terlihat jelas. Baru pada saat itulah yang lainnya mengerti maksud Jian Lingyuan. Untuk mencegah aura manusianya bocor dan menimbulkan kekhawatiran. Mereka melukai diri mereka sendiri, berpura-pura menjadi tawan. Jiang Fan mengangguk sedikit, terkesan dengan ketelitian Jian Lingyuan. Bekerja sama dengan orang seperti itu menenangkan. Segalanya telah siap. Dengan sebuah pikiran, Jiang Fan, ular piton raksasa berkepala 9 memimpin pasukan zombie yang besar menuju pasukan binatang buas. Setelah minum secangkir teh, mereka melihat satu sama lain di seberang padang salju. Jiang Fan memerintahkan pasukan zombie untuk berlari perlahan. Di sisi lain, di antara pasukan binatang, di punggung seekor binatang raksasa, terbaring seorang wanita setengah manusia setengah iblis dengan kulit putih, dada penuh, dan wajah muda yang cantik. Jika diperhatikan secara saksama, matanya yang menawan dapat terlihat memiliki banyak sekali pupil kecil. Bagian bawahnya seperti laba-laba dengan 8 kaki yang menopang perut hitam yang menggembung. Sangat membosankan, keluhnya. Karena Kaisar Iblis diam-diam mengirim pendeta bulan iblis dan pasukan roh matinya untuk menyerang Jishan, yang tidak memiliki makhluk kuat untuk dipertahankan. Apa ketegangannya? Mengirim kami untuk membersihkan, tidak ada kredit dan masih sulit. Kaisar Iblis benar-benar menyukai para pendeta, membiarkan mereka mengambil semua hal baik terlebih dahulu. Aku yakin Kaisar Iblis masih menginginkan pendeta tua, dan belum menyerah pada keinginannya yang kotor. Di sampingnya, ada rumah es yang terbuat dari patung-patung es. Mendengar kata-katanya, gumpalan es terbang keluar dan menutup mulut wanita laba-laba itu. Dia bersenandung sambil menyeka es dari bibirnya. Mengerti, aku terlalu banyak bicara, oke. Saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun mulai sekarang. Sangat membosankan.
sembari dia menggerutu. Tiba-tiba, dia mendongakkan kepalanya. Dia memandang pasukan zombie di cakrawala. Hah, ada yang tidak beres. Mengapa hanya ada sekitar 2000 boneka zombie? Pupil matanya yang banyak berputar. Dia telah merasakan kehadiran pasukan zombie dari kejauhan. Dengan asumsi mereka adalah kembalinya sang pendeta bulan iblis yang penuh kemenangan. Tetapi melihat jumlahnya, dia langsung waspada. Dia memerintahkan, semua berhenti dan waspada. Tentara zombie ini punya masalah. Bab 512 tabrakan sebagai predator yang terlahir. Laba-laba hitam memiliki indera penciuman bawaan. Dia bisa melacak tanda-tanda mangsa dari detail dan mendeteksi potensi bahaya. Pasukan mayat hidup di hadapannya memberinya perasaan gelisah. Pasukan binatang iblis yang berjumlah 1000 orang terhenti. Atas perintah laba-laba hitam, pasukan binatang iblis segera berhenti. Mereka bersikap waspada. Binatang iblis yang lebih besar berdiri di garis depan. Tubuh mereka condong sedikit ke depan, kaki belakang menancap kuat di tanah, melekat erat di bumi. Serentak, beberapa orang menundukkan kepala, memperlihatkan taringnya yang sangat tajam. Mereka yang memiliki bakat alami memancarkan energi misterius dan tidak diketahui dari tubuh mereka. Mereka bersiap secara matang untuk menghadapi pasukan mayat hidup yang mendekat. Si laba-laba hitam menyipitkan mata ungunya, menatap tanpa berkedip ke kejauhan. Saat pasukan mayat hidup perlahan mendekat, dia akhirnya melihat situasi umum dengan jelas. Ular piton raksasa berkepala 9. Pendeta bulan iblis. Laba-laba hitam terkejut, jadi, dia benar-benar memimpin pasukan kembali. Kewaspadaannya sedikit berkurang. Namun masih ada sedikit keraguan di matanya, mengapa hanya ada 2000 mayat hidup yang tersisa. Apakah mereka menderita kekalahan besar? Atau apakah dia meninggalkan sebagian mayat hidup untuk dijaga dan bergegas kembali untuk mendapatkan hadiahnya? Pikiran pertama muncul, tetapi kemudian disingkirkannya sendiri. Pasukan mayat hidup berkekuatan 10.000 orang menyerang gunung batas yang kecil. Dan melancarkan serangan begitu cepat sehingga manusia tidak punya waktu untuk bereaksi. Beberapa prajurit di Boundary Mountain akan dengan mudah dibantai seperti kubis, bukan? Bagaimana mungkin ada kemungkinan gagal? Satu-satunya kemungkinan adalah dia bergegas kembali untuk menerima hadiah. Pendeta bulan iblis ini takut kalau bala bantuan kita mungkin akan mengambil keuntungan. Si laba-laba hitam mendengus karena tidak puas. Dia melirik ke arah pendeta bulan iblis dari jauh lagi. Pakaiannya bersih seperti baru, rambutnya rapi, tidak seperti seseorang yang baru saja bertempur. Tidak terbayangkan betapa mudahnya pertempuran ini. Tiba-tiba, laba-laba hitam melihat beberapa lelaki dari klan manusia berjubah hitam, babak belur dan berdarah-darah, diikat di punggung binatang iblis di belakang. Dia tidak bisa menahan tawa, itu kan orang-orang kecil. Saya ingin mengejar mereka dan bersenang-senang sekarang. Aku tidak menyangka pendeta bulan iblis akan bertemu langsung dengan mereka. Hahaha, sungguh sekelompok setan kecil yang malang. Yakin bahwa itu hanya kecurigaannya sendiri. Laba-laba hitam melambaikan tangannya, apa yang masih kau waspadai? Si cantik es kecil kita merasa bangga, jangan memprovokasi dia. Jangan memulai perkelahian sungguhan. Pasukan binatang iblis lalu mengangkat kewaspadaan mereka. Formasinya mengendur. Sepasang mata memandangi prosesi besar pasukan mayat hidup yang mendekat. Masih ada sedikit ketakutan di mata mereka. Inilah pasukan roh mati yang legendaris. Mereka abadi. Selama aura kematian itu tetap ada, mereka dapat terus bertarung meski hanya tersisa serpihan tulang. Ditambah lagi, dengan pendeta bulan iblis, mayat hidup yang utuh dapat bangkit kembali. Dapat dikatakan bahwa pasukan mayat hidup itu tidak terkalahkan. Memikirkan manusia di Boundary Mountain, bertarung melawan pasukan mayat hidup yang jumlahnya 10.000 orang. Mereka merasa putus asa terhadap manusia. Kecuali mereka mengumpulkan semua pengikut 9 sekte. Dan paviliun mekanisme surgawi turun tangan. Jika tidak, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana manusia dapat memenangkan pertempuran ini. Rumble. Pasukan mayat hidup segera mendekat dalam jarak 500 kaki. Laba-laba hitam berbaring malas di atas punggung binatang iblis. Terlalu malas untuk menyapa pihak lain. Dia tidak begitu peduli pada pendeta iblis.
yang tampan namun sangat berbakat itu. Sebagai sesama iblis, kehidupan pendeta bulan iblis begitu mempesona hingga menyakiti matanya. 400 kaki, tanah bergemuruh. Tetap saja, tak ada binatang iblis yang merasakan sesuatu yang aneh. 300 kaki, mereka tetap santai. Pendeta bulan iblis merupakan salah satu dari mereka, terlebih lagi pasukan mayat hidup. Kalau dua pasukan bertemu, mereka pasti akan menyatu. 200 kaki. Laba-laba hitam mengangkat alisnya, apa yang sedang direncanakan bulan iblis? Mengapa dia tidak memerintahkan mayat hidup itu untuk berhenti? Apakah karena aku tidak maju untuk menyapanya, jadi dia ingin memberiku pelajaran? Pada jarak ini, cukup bagi laba-laba hitam untuk melihat lebih banyak detail. Matanya yang ungu, bergerombol dengan mata majemuk, melihat lebih jelas. Dia tiba-tiba menyadarinya. Duduk di atas kepala ular piton raksasa berkepala 9, bulan iblis. Meski tubuhnya kaku, dia tampak tidak terluka. Postur tubuhnya aneh. Ekspresinya agak aneh, matanya terbuka lebar, pupil matanya bergerak cepat. Tampaknya dia berusaha mati-matian untuk memberi isyarat sesuatu. Hati laba-laba hitam menjadi hancur. Pikiran yang sangat buruk pun muncul. Mungkinkah Demon Moon sedang disandera? Dan pasukan mayat hidup juga terkendali. Serangan musuh. Bersiaplah. Laba-laba hitam berteriak dengan tegas. Akan tetapi pasukan binatang iblis sempat mengalami kebingungan sesaat. Mereka tidak menerima pelatihan militer metodis seperti yang diterima tentara manusia. Mereka adalah makhluk kuat yang diambil sementara dari ras iblis. Disamakan dengan tentara yang tidak terorganisir. Perintah mendadak untuk bersiap menghadapi pendeta iblis membuat mereka skeptis. Hanya beberapa binatang yang setia pada laba-laba hitam. Segera mengarahkan tombak mereka ke pendeta bulan iblis. Saat ragu-ragu, kedua pasukan itu berjarak kurang dari 100 kaki. Untuk binatang iblis yang tinggi badannya 10 kaki. Jarak itu hanya beberapa langkah. Pasukan mayat hidup merasakan sesuatu yang tidak beres. Mereka mulai bersiap. Dan pada saat itu, pikiran Jiang Fan bergerak, dan dia berteriak, serang. Rumble. Meskipun rapuh, keuntungan dari pasukan mayat hidup adalah sifat responsif mereka. Atas perintah itu, mereka secara kolektif mempercepat laju. Jarak 100 kaki ditempuh dalam sekejap. Pasukan mayat hidup yang bereaksi lebih lambat, lebih dari separuhnya tidak siap. Seekor setan harimau raksasa setinggi 10 kaki tengah tergesa-gesa mengaktifkan bakatnya. Tepat saat itu memancarkan energi besar. Visinya menjadi gelap. Seekor gajah barbar raksasa sepanjang 50 kaki, dengan gading yang panjang dan tajam, menembus kepalanya dan keluar dari pantatnya. Lalu, dengan lemparan yang kuat, ia melemparkannya ke belakang. Sebelum iblis harimau bisa merasakan sakitnya, penglihatannya kembali gelap. Mayat setan serigala yang busuk menggigit lehernya. Dengan tarikan yang kuat, kepalanya terpenggal. Setan harimau itu menatap dengan mata terbelalak, dan pemandangan di depannya tiba-tiba terhenti. Di tempat lain, setan rubah sudah waspada, tatapannya dingin. Tiba-tiba melepaskan beberapa ekor rubah dari belakang untuk menyerang singa raksasa bertulang setinggi 6 meter yang menyerbu masuk. Seperti cambuk, mereka melilit erat singa raksasa itu, menghentikan serangannya. Senyum sinis terbentuk di bibirnya, hanya mayat hidup. Splat! Tiba-tiba, ia merasakan dunia berputar. Dari pandangannya, ia melihat dirinya sendiri terbang makin tinggi, terbang setinggi 10 kaki. Samar-samar, ia melihat mayat iblis rubah yang tanpa kepala. Di sebelahnya berdiri seorang pria berjubah hitam dan berambut perak dengan tangan terlipat. Tapi dia, bukankah dia diikat di punggung binatang iblis? Saat kepala itu membentur tanah dengan keras. Kesadarannya kabur. Di tempat lain, seekor kera raksasa berwarna hitam berjalan tegak. Dengan kedua tangannya, ia meraih gading gajah barbar sepanjang 50 kaki yang datang ke arahnya. Mengaum. Meski tingginya hanya lebih dari 10 kaki. Melepaskan cahaya hitam dari tubuhnya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dengan daya angkat yang kuat, ia mengangkat gajah barbar itu bagaikan batu dan dengan dahsyat menghantamnya ke belakang. Dalam sekejap, 8 boneka mayat hidup hancur berkeping-keping.
Seekor binatang iblis sedang sial, terjebak dalam baku tembak, dan tertimpa reruntuhan hingga mati. Arus kedua pasukan saling bentrok. Terkunci dalam kebuntuan langsung. Laba-laba hitam berdiri di punggung binatang iblis. Berteriak kaget dan marah, bulan iblis. Kau mengkhianati ras iblis. Pipi Demon Moon dipegang dari belakang oleh Jiang Fan, dipaksa menganggukkan kepalanya. Si laba-laba hitam merasa murka dan kesal. Dia tahu Demon Moon terkendali. Pada saat ini, dia mendengar teriakan di sampingnya. Salah satu binatang buas setianya dari formasi inti tingkat kelima diinjak-injak oleh 3 mayat kerangka. Perutnya hancur, memperlihatkan usus yang berdarah. Brengsek, laba-laba hitam meraung marah. Dia membuka mulutnya, meludah. Sutra laba-laba langsung menembus aura kematian boneka mayat hidup. Sutra itu terpelintir, melesat ke arah aura kematian boneka mayat hidup lainnya. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap. Ekor ular raksasa ular piton raksasa berkepala 9 itu bagaikan batu pilar langit yang menghantam dengan keras. Senyum sinis dingin bergema dari balik bulan iblis. Lawanmu ada di sini. Bab 513 kecerdasan itu salah. Jiang Fan meraih Demon Moon dan terbang dari punggung ular piton raksasa berkepala 9. Pertarungan antara kesempurnaan lapisan ke-9 dan lapisan ke-9 pasti akan menggemparkan. Dia tidak ingin terjebak dalam baku tembak. Siapa dia? Keluarlah, kalau berani. Laba-laba hitam menghindar dengan cepat. Binatang iblis yang ada di bawah kakinya hancur berkeping-keping hanya dengan satu sabetan ekor. Hal ini membuatnya luar biasa marah. Dia bangga dengan kehati-hatiannya, namun dia malah jatuh ke dalam perangkap musuh. Meski begitu, itu bukan sepenuhnya salahnya. Lagi pula, siapakah yang dapat membayangkan Demon Moon akan memimpin pasukan yang terdiri atas lebih dari 10.000 roh mati untuk menyerang gunung perbatasan dengan sedikit pembela kuat dan menderita kekalahan telak. Tidak hanya mereka kalah dalam pertempuran, tetapi Demon Moon ditangkap hidup-hidup oleh musuh. Dan jika itu tidak cukup buruk, pasukan mayat bahkan dikendalikan oleh musuh. Mengendalikan mereka sudah cukup buruk, tetapi untuk berpikir dia punya keberanian untuk berpura-pura menyerang mereka sebagai sekutu. Semua faktor yang tidak dapat diduga ini menyebabkan situasi saat ini. Tapi, jebakan tetaplah jebakan. Tidak ada gunanya membuat alasan. Memalukan. Menghindari serangan lain dari ular piton raksasa berkepala 9, mata laba-laba hitam menyala dengan niat membunuh yang dingin. Menghadapi lawan yang kekuatannya melebihi kesempurnaan lapisan ke-9, dia tidak menunjukkan rasa takut. Apakah menurutmu hanya itu yang bisa menaklukkan aku? Dia melirik ke medan perang. Tampaknya binatang iblis itu menderita dampak yang hebat. Namun, lebih dari separuh binatang iblis berhasil menahan gelombang kejut dan bertarung melawan boneka mayat. Binatang iblis yang tersisa, meski awalnya tumbang, kecuali beberapa yang kurang beruntung. Kebanyakan dari mereka kesulitan menangani masing-masing 2 boneka mayat. Asal dia bertindak cepat di sini, segera hentikan ular piton raksasa berkepala 9 itu. Dia akan punya waktu untuk menyelamatkan binatang iblis yang jatuh. Dengan demikian, dia adalah kekuatan kunci yang akan menentukan hasilnya. Dengan syarat dia mengalahkan ular piton raksasa berkepala 9 ini, mayat seorang kaisar iblis mati. Wajah laba-laba hitam berubah menjadi geraman saat dia berubah menjadi kabur, beradu dengan ular piton raksasa berkepala 9. Tabrakan itu menimbulkan riak yang luar biasa hebat. Untuk sesaat, tidak ada pihak yang menang. Ekspresi wajah Jiang Fan berubah, sungguh jenderal perang yang ganas. Baginya, kekuatan jenderal perang ini bahkan lebih hebat dari naga banjir darah yang ganas dan lenggu yang dingin. Demon Moon membuka mulutnya, seolah ingin berbicara. Jiang Fan berpikir sejenak. Pertempuran besar sedang berlangsung. Menutup mulutnya tidak perlu lagi. Dia lalu mencabut inti iblisnya. Demon Moon hampir muntah karena pemindahan itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, lebih baik kau lari untuk menyelamatkan diri. Laba-laba hitam bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh ular piton raksasa berkepala 9. Apa? Mata Jiang Fan berkedip. Kekuatan ular piton raksasa
raksasa berkepala 9 melampaui kesempurnaan lapisan ke-9, yang kedua setelah jiwa baru lahir. Mungkinkah itu benar-benar bukan tandingan laba-laba hitam? Melihat ketidakpercayaannya, Demon Moon berkata, laba-laba hitam adalah jenderal perang yang terkuat. Dikenal sebagai pemimpin 10 jenderal perang besar. Kekuatannya hanya kalah dari 4 Raja Iblis besar. Dia bahkan bertarung dengan 4 Raja Iblis Agung, yang hasilnya, seri. Kecerdasanmu sangat cacat, gedebuk. Hati Jiang Fan tiba-tiba hancur. Jenderal perang yang mereka temui adalah musuh yang tangguh. Demon Moon berkata cepat, lagi pula, sutra laba-laba hitam dibudidayakan dengan menyerap api hitam neraka. Sebagai atribut api, efek pengekangnya terhadap ular piton raksasa berkepala 9 tidak perlu dijelaskan lagi, kan? Ini, pikiran Jiang Fan berpacu. Menghadapi jenderal perang lainnya, pertempuran ini dapat dimenangkan. Kecuali mereka menghadapi laba-laba hitam. Jangan ragu-ragu, kematianmu bisa menyeretku ke bawah. Kata Demon Moon mendesak. Jiang Fan segera menangkapnya dan menemukan Jian Linyuan yang tengah berada di tengah pertempuran sengit. Dia membagi informasi mengenai laba-laba hitam. Wajah Jian Linyuan berubah drastis, ini salahku. Karena memberikan informasi yang salah. Melihat keenam anggota lainnya berkumpul, Jiang Fan dengan tegas berkata, mundur segera. Laba-laba hitam harus mengalahkan ular piton raksasa berkepala 9 dan kemudian menyelamatkan medan perang. Dia tidak akan memperhatikan kita untuk saat ini. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras yang melengking meledak di langit. Kemudian, bayangan raksasa setinggi pilar besar runtuh di hadapan mereka dengan suara keras. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ular piton raksasa berkepala 9, beberapa kepalanya hancur, dan tubuhnya hangus. Sesosok iblis setengah manusia, setengah laba-laba dengan tatapan dingin menatap mereka. Jadi kalian, anak-anak kecil. Laba-laba hitam menjulurkan lidahnya yang merah. Menjilati bibirnya yang memikat. Berani sekali kamu. Hanya kalian yang berani berkomplot melawan pasukan iblisku yang berjumlah 1000 orang. Aku akan merobek perutmu untuk melihat seberapa besar isi perutmu. Mendesis. Mulutnya tiba-tiba menyemburkan sutra laba-laba yang sangat transparan, melesat ke arah Jian Linyuan. Wajah Jiang Fan langsung berubah. Tanpa sepatah kata pun, dia memanggil Gunung 5 Yuan magnetik untuk menghalangi di depan mereka. Ledakan, yang membuat semua orang heran. Gunung 5 Yuan magnetik dipukul mundur oleh sutra laba-laba. Jiang Fan menangkapnya, tetapi dia masih terhuyung mundur beberapa langkah akibat benturan. Oh, kau benar-benar bisa menahan Hellfire silatku. Si laba-laba hitam terkesiap karena terkejut. Lalu mencibir, kalau begitu, aku akan dengan senang hati mengambilnya. Puff, puff, puff. Mulutnya menyemburkan jalinan benang sutra yang rapat. Menutupi langit, mereka berguling ke arah kerumunan. Wajah Jiang Fan berubah drastis. Inilah serangan jenderal perang yang terkuat. Dia hampir tidak mampu melindungi nyawanya sendiri. Tidak mungkin dia bisa melindungi Jian Linyuan dan yang lainnya. Pada saat kritis ini, Demon Moon menggertakkan giginya. Tiba-tiba dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang aura kematian yang kuat langsung menyelimuti ular piton raksasa berkepala 9. Hubungan Jiang Fan dengan ular piton raksasa berkepala 9 segera terjalin kembali. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan perintah. Memukul. Ekor ular piton raksasa itu mengayun, melemparkan laba-laba hitam sejauh 100 kaki. Aduh. Tanpa persiapan, laba-laba hitam terkena serangan keras itu. Salah satu kaki laba-laba miliknya patah di tempat. Tubuhnya berlumuran darah. Dia meludahkan anak panah darah berwarna hijau dari mulutnya. Dia mendongak tak percaya, menatap tajam ke arah Demon Moon, kamu berani membantu klan manusia. Wajah Demon Moon tampak bingung, dia berkata, aku tidak peduli dengan yang lain. Orang ini, kamu tidak bisa membunuh. Laba-laba hitam melirik Jiang Fan dengan ekspresi jengkel. Dia mengerti bahwa Jiang Fan adalah orang yang telah menguasai pasukan mayat. Seluruh penyerbuan ini juga merupakan rencananya. Kenapa? Tanya laba-laba hitam dengan dingin. Demon Moon merasa sulit menjelaskannya dan berkata, itu bukan urusanmu. Biarkan dia pergi, aku akan bertanggung jawab kepada Kaisar Iblis. Laba-laba hitam tidak berkata apa-apa lagi. Dia mendengus, baiklah.
Aku akan memberikan penghormatan ini pada pendeta bulan iblis. Kalian semua, minggirlah. Mendengar ini, Sang Sikyu dan Leng Qingzu diam-diam menghela nafas lega. Mereka merasa seperti telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Keempat murid laki-laki lainnya juga menurunkan kewaspadaan mereka. Tapi tepat pada saat itu, Jiang Fan memerintahkan ular piton raksasa berkepala 9 tanpa ragu, blokir. Mimin akan membagikan Tubuh besar ular piton raksasa itu bangkit untuk melindungi mereka. Sebuah bayangan melesat dan menghantam tubuh ular piton raksasa itu dengan keras. lagi, mari kita masuk. Tubuh besar itu terhantam, meninggalkan lubang menganga. Hujan tulang yang hancur membuat Leng Qingzu dan yang lainnya terpental. Salah satu murid laki-laki bahkan tertusuk pecahan tulang di perutnya. Hampir mati. Hanya Jiang Fan dan Jian Linyuan yang tetap waspada, yang lolos tanpa cedera. Dari lubang, sosok laba-laba hitam muncul. Dengan seringai sadis di wajahnya, aku tidak pernah membiarkan mangsa melarikan diri dalam hidupku. Terutama mangsa yang ingin dilindungi oleh Demon Moon. Semakin kamu melindunginya, semakin aku menginginkannya. Hai hai hai. Bab 514 Jenderal Perang Kedua ternyata. Dia berpura-pura membiarkan semua orang pergi tadi untuk mengejutkan mereka. Dengan kekuatannya yang tinggi, dia masih bisa memainkan trik ini. Kita harus mengakui kelicikan laba-laba hitam. Demon Moon marah, laba-laba hitam. Jiang Fan, berikan aku salah satu pil penyembuh itu. Jiang Fan sedikit ragu-ragu. Tetap saja, dia mengeluarkan pil itu dan berkata, apakah tubuhmu bisa mengatasinya? Dia bahkan belum memulihkan tulang-tulangnya yang patah. Betapapun ajaibnya pil revitalisasi, ia tidak dapat langsung menyembuhkan semua luka. Butuh waktu 1 jam agar efeknya mereda. Tidak perlu khawatir, kata Demon Moon dingin. Jika bukan karena harus melindungi nyawa Jiang Fan, dia tidak akan menyeret dirinya yang terluka parah untuk menghadapi orang-orangnya sendiri. Pertempuran ini, menang atau kalah, dia akan mendapat masalah besar dan bahkan mungkin dituduh mengkhianati ras iblis. Baru sekarang dia menyadarinya. Masalah yang ditimbulkan oleh Heart Connection Worm. Ketika Jiang Fan sedang dalam krisis, dia harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Jika tidak, dia akan mati bersamanya. Memikirkan hal itu, dia merasa menyesal. Laba-laba hitam mencibir, melawan aku. Baiklah, aku sudah lama ingin mencoba kemampuan pendeta baru itu. Suara desisan. Dia berubah menjadi bayangan dan menyerang Demon Moon secara proaktif. Pikiran Jiang Fan tergerak. Tubuh besar ular piton raksasa berkepala 9 itu menerjang ke depan, memaksa laba-laba hitam beralih dari menyerang ke bertahan. Memanfaatkan hal ini, Demon Moon melancarkan serangan dengan koordinasi yang sempurna. Dari lengan bajunya, dia mengeluarkan tengkorak ki kematian yang dengan ganas menerkam laba-laba hitam. Laba-laba hitam diserang dari depan dan belakang. Tetapi dia menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Dengan satu tangan, dia menangkis tabrakan ular piton raksasa berkepala 9. Dengan tangannya yang lain, dia menyemprotkan massa padat sutra api neraka, menghancurkan tengkorak ki kematian yang mendekat. Begitu saja. Begitu laba-laba hitam selesai berbicara. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Gunung 5 Yuan magnetik runtuh dengan keras. Laba-laba hitam yang berada di udara langsung hancur, dengan separuh tubuhnya terkubur di lapisan es. Rambut panjangnya langsung tercerai-berai, tampak agak acak-acakan. Laba-laba hitam sedikit kesal, sialan. Puff. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya ungu, dan pedang panjang yang memancarkan ketajaman tak tertandingi, menebas ke arahnya. Ekspresi laba-laba hitam berubah sedikit. Dia meludahkan lagi seteguk Hellfire Silk. Pukulan, pukulan, pukulan. Suara kawat baja yang putus langsung terdengar nyaring. Bahkan Hellfire Silk yang sangat kuat pun diputus satu demi satu. Apa? Laba-laba hitam terkejut. Dia tergesa-gesa mencoba mengangkat gunung 5 Yuan magnetik untuk melarikan diri. Tapi tepat pada saat ini, ular piton raksasa berkepala 9 tiba-tiba menekan gunung 5 Yuan magnetik. Beban yang tak tertandingi beratnya itu sekali lagi menjepit laba-laba hitam, yang baru saja hendak melepaskan diri. Karena tidak dapat melarikan diri, dia hanya dapat mengangkat kedelapan kakinya untuk melindungi dirinya. Dengan desiran,
3 kaki laba-laba terputus di tempat. Hiss. Laba-laba hitam menarik napas. Namun hal ini juga memicu kemarahan yang hebat dalam dirinya. Klan manusia, kalian pantas mati. Laba-laba hitam meraung saat cahaya merah yang terlihat keluar dari tubuhnya. Kekuatannya meningkat drastis. Dengan goncangan kuat, dia meledakkan ular piton raksasa berkepala 9 dan gunung Yuan 5 magnetik. Lalu menyerang Jiang Fan dengan marah. Matanya penuh dengan niat membunuh. Jenderal perang yang perkasa itu sebenarnya dilumpuhkan oleh manusia tingkat kedua formasi inti yang kecil. Sulit dipercaya. Mengaum. Demon Moon melambaikan lengan bajunya terus-menerus, dan beberapa tengkorak ki kematian melolong dan menyerbu. Laba-laba hitam membuka mulutnya dan menyemprotkan sutra api neraka. Sutra laba-laba atribut api adalah musuh alami bagi tengkorak ki kematian ini. Dalam sekejap, ia menembus ki kematian, mendekati Jiang Fan dalam jarak 10 kaki. Seteguk sutra api neraka hendak menembus Jiang Fan. Sementara gunung 5 Yuan magnetik dan ular piton raksasa berkepala 9 berada jauh. Tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Demon Moon berteriak kaget, ingin melontarkan diri untuk menghalau serangan itu, tetapi sudah terlambat. Melihat itu dalam sekejap mata Jiang Fan akan dibunuh. Tiba-tiba, tusukan yang menggemparkan jiwa terkumpul di kening Jiang Fan, menusuk dalam sekejap. Ah! Laba-laba hitam menjerit memilukan sambil memegangi kepalanya. Mengambil kesempatan ini, pedang ungu mendesing dan menusuk. Meskipun jiwanya terluka, laba-laba hitam masih mempertahankan kesadaran tempur yang tinggi. Dia berguling di tanah, menghindari pukulan mematikan itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan yang dahsyat, menyemburkan sutra api neraka ke segala arah ke arah Jiang Fan. Tetapi, sutra api neraka tiba-tiba seperti menabrak dinding tak kasat mata yang berlubang-lubang. Ia tidak bisa maju lebih jauh lagi. Melihat lebih dekat, ada banyak benang tak kasat mata yang tergantung di sekitar Jiang Fan. Kamu bukan satu-satunya yang punya benang. Jiang Fan berteriak dingin sambil mengatupkan kelima jarinya. Merobek. Benang-benang tersembunyi di sekitarnya langsung mengencang. Membentuk jaring raksasa dari bawah ke atas, membungkus laba-laba hitam sekaligus. Bulan setan. Jiang Fan berteriak pelan. Demon Moon tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa jenderal perang tertinggi akan benar-benar ditundukkan oleh Jiang Fan. Mendengar kata-katanya, dia langsung mengerti. Dia bergegas mendekat dan meraih sutra gunung surgawi. Dengan kekuatan fisik Jiang Fan, dia tidak dapat mengendalikan jenderal perang tertinggi hanya dengan sutra saja. Dengan tarikan yang kuat, sutra gunung surgawi yang teramat tajam mengiris kulit laba-laba hitam bagaikan bilah pisau. Dan mulai memotong tulang secara intens. Rasa sakit yang luar biasa membuat laba-laba hitam terus meraung, sutra gunung surgawi. Kamu punya sutra gunung surgawi. Ah! Dia dengan marah mengulurkan keempat kakinya yang tersisa dan kedua tangannya, dengan paksa mencungkil jaring raksasa itu hingga terbuka. Demon Moon terus menarik dan mengencangkan jaring itu. Tulang-tulangnya yang masih belum sembuh mengirimkan gelombang rasa sakit yang hebat. Adegan ini benar-benar membuat Leng Qingzu dan yang lainnya tercengang. Jian Linyuan menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan jejak semangat juang. Sekarang kau lihat, saudara muda Jiang bersikap lunak padamu saat pertarungan. Leng Qingzu menelan ludahnya sendiri. Serangkaian taktik Jiang Fan benar-benar mengerikan. Dia tidak dapat menangani satupun dari semuanya. Dulu, saat Jiang Fan bertarung dengannya, dia tidak bersikap santai. Dia sama sekali tidak serius. Sang Sikyu juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia sebenarnya telah memprovokasi dia dengan gegabah sebelumnya. Jika Jiang Fan lebih kejam, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. 4 murid paviliun Tianji yang tersisa juga terkejut. Siapa yang bisa percaya? Jenderal perang teratas dari ras iblis lapisan ke-9 formasi inti benar-benar ditundukkan oleh manusia tingkat kedua formasi inti yang kecil. Meskipun itu hanya sementara, itu masih menyebabkan kejutan. Jian Linyuan memberi semangat, adik Jiang sudah berusaha keras, kita jangan sampai menjatuhkannya. Bantu pasukan mayat mati dan cobalah bunuh binatang iblis sebanyak mungkin. Begitu pasukan mayat mati menang, laba-laba hitam tidak akan bisa menghadapi adik muda Jiang.
Mungkin kita bahkan bisa melihat pasukan mayat mati memburu orang kuat ras iblis lagi. Semua orang diberi semangat. Mereka segera bubar dan memasuki medan perang. Laba-laba hitam jelas menyadari perubahan kecil di medan perang. Semakin banyak binatang iblis yang terjatuh tidak dapat bertahan dan terbunuh. Pasukan mayat mati yang terbebas pergi membantu boneka mayat mati lainnya. Keseimbangan bergeser ke arah tentara mayat mati. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Enyah. Laba-laba hitam meraung. Ki darah misterius mengalir lagi dari tubuhnya. Dengan dorongan kuat dari keempat kakinya, dia dengan paksa membuka celah di jaring sutra gunung surgawi. Dia melompat keluar. Lengan Demon Moon mengeluarkan suara retakan seperti tulang patah. Tulang-tulangnya yang sudah tidak sembuh-sembuh malah mengalami patah tulang yang lebih parah. Rasa sakit yang luar biasa membuat keringat dingin menetes dari dahinya, tetapi dia menggertakkan giginya dan mengayunkan sejumlah besar ki kematian lagi. Sementara itu, Gunung Yuan 5 magnetik dan ular piton raksasa berkepala 9 juga dipanggil oleh Jiang Fan. Keduanya menyerang laba-laba hitam bersama-sama. Menghadapi serangan yang luar biasa, laba-laba hitam menjadi sangat marah. Kau ingin bermain? Ya, baiklah. Aku akan bermain denganmu perlahan-lahan. Energi iblis yang mengerikan melonjak keluar seperti tsunami. Memaksa Jiang Fan dan Demon Moon mundur berulang kali. Ki kematian yang datang, Gunung Yuan 5 magnetik, dan ular piton raksasa berkepala 9 tidak dapat lagi mendekat. Jiang Fan diam-diam terkejut. Inikah kekuatan jenderal perang tertinggi? Itu bukan sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang biasa. Tetapi yang membuatnya lebih putus asa adalah laba-laba hitam berbalik dan berteriak ke suatu tempat di punggung binatang iblis yang jauh. Kamu sudah cukup istirahat. Saatnya bekerja. Ada rumah es di punggung binatang iblis. Air memercik keluar darinya dari waktu ke waktu. Dari dalam terdengar desahan malas. Mendesah. Kupikir kau bisa mengatasinya sendiri. Aura yang bahkan lebih mengerikan daripada aura laba-laba hitam menyeruak keluar dari rumah es. Membentuk gumpalan awan setan yang bergulung-gulung di langit. Bab 515, Selamat tinggal pesona laut binatang-binatang iblis di seluruh medan perang, menggigil di bawah selubung awan iblis, dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Wajah Demon Moon berubah drastis, suaranya bergetar, kamu juga datang. Pupil mata Jiang Fan mengecil tajam. Jenderal perang lainnya. Tidak, sesuatu yang lebih mengerikan dari seorang jenderal perang. Raja Iblis. Jian Linyuan dan teman-temannya merasa seperti jatuh ke dalam rumah es, tubuh mereka membeku. Di antara pasukan binatang iblis ini, ternyata ada Raja Iblis yang lebih mengerikan. 4 Raja Iblis Agung, mereka adalah makhluk dengan tingkat sempurna dari lapisan ke-9 formasi inti. Selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Iblis. Hanya tetua tertinggi tingkat atas dari 9 sekte yang memiliki kesempatan melawan mereka. Misalnya, Raja Pedang Su Qingyang. Seekor laba-laba hitam saja sudah menjadi kekuatan penentu dalam pertempuran. Apalagi Raja Iblis. Intelijennya sangat tidak akurat. Laba-laba hitam mengangkat matanya ke awan, menunjukkan sedikit rasa takut. Orang ini, kekuatannya sungguh mengerikan. Bagaimanapun, medan perang adalah milikmu. Aku akan bermain dengan manusia sembrono ini. Rumah es itu hancur. Roh iblis yang kuat dan memancarkan aura mengerikan perlahan melangkah keluar. Berkata samar-samar, baiklah. Lalu melirik ke medan perang. Kemanapun dia memandang. Ki kematian di dalam boneka mayat berkedip-kedip hebat bagaikan lilin yang tertiup angin. Seolah tak mampu menahan tekanan tatapannya, tatapan itu tampak siap padam. Dia melangkah maju. Meskipun dia masih ada di sana beberapa saat yang lalu. Saat berikutnya, dia sudah berada di medan perang. Gerakan seketika. Wajah Demon Moon berubah sangat jelek, menghalangi Jiang Fan, dia berkata. Cepat pergi. Aku akan mencoba menahannya. Mata Jiang Fan berkedip, bagaimana denganmu? Kata Demon Moon, aku adalah pendeta iblis, dia tidak akan berani membunuhku. Jiang Fan menatapnya dalam-dalam. Dia bilang, hati-hati. Setelah selesai bicara, dia bersiul kepada Jian Linyuan dan yang lainnya, dan segera mundur. Mata laba-laba hitam berbinar karena kegembiraan mengejar mangsa. Apakah kau pikir
pikir kau bisa lepas dari genggamanku. Hehehe. Suara mendesing. Dia berubah menjadi bayangan dan terbang keluar. Dengan bantuan pil revitalisasi, Demon Moon sedikit pulih dari cederanya. Tubuhnya bergetar, dan dia mengumpulkan ki kematian raksasa dan meninjunya. Laba-laba hitam mendarat dengan mantap di tanah, menyeka darah dari mulutnya, dan mencibir dingin. Seorang pendeta iblis yang bermartabat, bersedia mempertaruhkan nyawanya demi seorang pria manusia. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?